Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid resmi mengonfirmasi cedera yang dialami Trent Alexander-Arnold saat laga kontra Olympique Marseille di Liga Champions. Dalam pernyataan klub, hasil tes medis menunjukkan bahwa sang bek kanan mengalami masalah pada otot hamstring kaki kirinya. Trent sejatinya menjalani debut Liga Champions bersama Los Blancos di Santiago Bernabeu. Namun, baru 2 menit laga berjalan, ia merasakan sakit tajam di bagian kiri tubuhnya. Hampir tanpa menyentuh bola, pemain 26 tahun itu langsung meminta perawatan medis sebelum akhirnya digantikan Dani Carvajal. Meski klub tidak merinci durasi absennya, jurnalis Arancha Rodriguez melaporkan bahwa mantan pemain Liverpool itu akan menepi setidaknya 6 hingga 8 minggu. Artinya, ia dipastikan melewatkan sejumlah laga penting, termasuk derby Madrid kontra Atletico di akhir September, serta El Clasico perdana musim ini melawan Barcelona pada 26 Oktober. Bila proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Trent baru bisa kembali merumput pada awal November. Kondisi ini jelas menjadi pukulan besar bagi Xabi Alonso, terlebih karena Dani Carvajal juga berpotensi absen dalam 3 laga Liga Champions akibat kartu merah yang didapat melawan Marseille. Real Madrid kini harus memutar otak untuk mencari solusi di sektor bek kanan, agar krisis lini belakang tidak semakin dalam. Komite Disiplin RFEF resmi menolak banding yang diajukan Real Madrid terkait kartu merah Dean Huijsen saat melawan Real Sociedad. Keputusan ini membuat bek muda asal Spanyol itu dipastikan absen 1 pertandingan, tepatnya laga melawan Espanyol akhir pekan ini. Huijsen diusir wasit Gil Manzano pada menit ke-32 di Anoeta, usai dianggap menjatuhkan Oyarzabal dalam situasi peluang emas mencetak gol. Dalam laporan pertandingannya, Manzano menuliskan bahwa pelanggaran tersebut mencegah lawan mencetak gol yang jelas. Namun, kedekatan Eder Militao dengan situasi membuat Madrid menilai keputusan itu terlalu berlebihan. Kontroversi semakin memanas setelah CTA, Komite Wasit Spanyol, secara terbuka mengakui bahwa sanksi yang paling adil seharusnya hanya kartu kuning. Meski begitu, mereka tetap membela VAR yang tidak turun tangan, dengan alasan keputusan wasit lapangan tidak termasuk dalam kategori clear and obvious error. Madrid sempat optimistis banding akan berhasil, terlebih setelah CTA sendiri mengakui adanya kekeliruan. Namun, Komite Disiplin merujuk pada pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin, yang menegaskan bahwa laporan wasit bersifat final kecuali ada kesalahan material yang nyata. Rekaman video yang disodorkan Real Madrid dianggap tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kekeliruan fatal. Keputusan ini membuat El Real makin geram. Mereka bahkan berencana membawa kasus ini ke FIFA sebagai bagian dari protes atas sejumlah keputusan wasit kontroversial yang mereka alami sejak musim lalu. Untuk saat ini, Xabi Alonso harus mencari solusi di lini belakang tanpa Huijsen di laga berikutnya. Lima laga sudah dijalani Real Madrid musim ini, dan satu nama yang mencuri perhatian adalah Alvaro Carreras. Didatangkan dari Benfica dengan biaya 50 juta euro, bek kiri asal Spanyol itu langsung menjelma jadi pilihan utama Xabi Alonso. Penampilannya solid, termasuk saat Madrid menang atas Marseille di Liga Champions. Menurut laporan Fabrizio Romano, Carreras sejak awal memang tidak pernah mempertimbangkan opsi lain. Pemain 22 tahun itu hanya ingin kembali ke Santiago Bernabeu, setelah sempat meninggalkan klub pada tahun 2020. Bahkan ketika Benfica berulang kali menolak tawaran, Carreras tetap menunggu Madrid. Di sisi lain, Los Blancos juga tidak pernah melirik bek kiri lain. Nama-nama seperti Theo Hernandez atau Miguel Gutierrez memang sempat dikaitkan, tetapi target utama mereka hanya Carreras. Xabi Alonso menegaskan kebutuhannya, dan transfer akhirnya terrealisasi setelah Rafael Obrador dimasukkan ke dalam kesepakatan. Kini, Carreras menekan kontrak panjang hingga 2031 dan langsung menggeser Fran Garcia serta Ferland Mendy yang masih cedera. Sejauh ini ia sudah bermain di 5 pertandingan dan terus menunjukkan performa konsisten. Meski kemungkinan akan dirotasi melawan Espanyol akhir pekan ini, posisinya sebagai bek kiri utama Real Madrid tampaknya sudah tak tergoyahkan. Real Madrid kembali mencatat sejarah baru di Liga Champions. Kemenangan 2-1 atas Olympique Marseille di Santiago Bernabeu, Selasa malam, bukan hanya berkat 2 gol Kylian Mbappe dari titik putih,
tapi juga menobatkan Los Blancos sebagai tim dengan penalti terbanyak sepanjang sejarah kompetisi. Menurut data Mr. Chip, penalti kedua melawan Marseille membuat Real Madrid kini total sudah mendapat 63 penalti di Liga Champions, melewati catatan Bayern Munich dengan 62. Sementara itu, Barcelona menempati posisi ketiga dengan 56 penalti. Di laga ini, Madrid mendapat hadiah penalti pertama setelah Jeffrey Kondogbia melakukan tackle keras pada Rodrigo. Mbappe mengeksekusi dengan tenang. Gol kedua datang di babak kedua, saat handball Facundo Medina membuat wasit kembali menunjuk titik putih. Sang kapten timnas Prancis pun sukses menggandakan golnya. Namun, penalti kedua inilah yang memicu kontroversi. Pelatih Marseille, Roberto De Zerbi, menyebut keputusan itu memalukan. Direktur olahraga Mehdi Benatia pun ikut geram, mengingatkannya pada momen serupa ketika ia masih membela Juventus melawan Madrid tahun 2018. Terlepas dari kontroversi, catatan ini menegaskan dominasi Real Madrid bukan hanya soal gelar, tetapi juga bagaimana mereka kerap mendapatkan momen krusial di Liga Champions. Dengan status raja penalti baru, Los Blancos semakin mempertegas mitos DNA Eropa yang selalu melekat pada mereka. Rodrigo akhirnya buka suara soal rumor hengkang yang sempat ramai di bursa transfer musim panas lalu. Penyerang asal Brasil itu kerap disebut akan meninggalkan Santiago Bernabéu, dengan beberapa klub Liga Inggris dikabarkan tertarik merekrutnya. Namun, seperti yang terlihat, Rodrigo tetap bertahan dan bahkan tampil sebagai starter saat Real Madrid mengalahkan Marseille 2-1 di Liga Champions. Berbicara kepada TNT Sports, Rodrigo menegaskan bahwa dirinya tetap tenang menghadapi spekulasi. Ia bahkan menyebut rumor itu sudah jadi makanan sehari-hari. Saya sudah terbiasa, setiap tahun mereka bilang saya akan pergi. Setiap minggu saya berada di tim yang berbeda. Saya sampai bercanda dengan keluarga dan teman. Hari ini saya di klub ini, besok pindah ke klub lain. Tapi mental saya tetap tenang, sama sekali tidak terpengaruh, ujarnya. Rodrigo menambahkan, ia tidak pernah terpikir untuk meninggalkan Real Madrid. Saya menikmati liburan dan latihan karena saya tahu disinilah rumah saya. Saya akan terus memberikan segalanya setiap kali mengenakan seragam ini, tegasnya. Soal persaingan di bawah asuhan Xabi Alonso, penyerang 24 tahun itu mengaku siap beradaptasi. Pelatih banyak mengubah taktik. Dia sempat memainkan saya lebih di kiri, tapi semua orang tahu saya bisa bermain di tengah atau kanan. Saya hanya fokus berlatih menunggu kesempatan, kata Rodrigo. Selain itu, ia juga berharap bisa kembali merebut tempat di timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti menjelang Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!